Halo pendengar Mosaik dan Yes. gua Suryaye dan Dan gue ada Akbari di sini. hmm, ada spesial di tahun 2026 ini. Hmm. Gua bisa berkolaborasi dengan Akbari. Dan gue senang sekali bisa duduk di sini dikasih kesempatan sama Abang Surya di sini ya. Yoi, untuk membuat suatu konten yaitu adalah 9 lagu tersaik di per bulan sih intinya. 9 lagu tersaik per bulan untuk di tahun 2026 dan ini adalah fokus untuk di tahun Di bulan Januari. di bulan Januari kayak gitu Iya bener. guys. Kita nggak ada lagu Glenn Fredly di sini karena Aduh, rilisannya harus rilisan yang saat ini juga gitu ya. betul. Betul. Yang dirilis bulan Januari intinya kita Iya. ambilnya. Oke. Kita ada 9 lagu. Nah, yes, gue udah siap banget nih. Nah, kira-kira menurut lo gue nanya sedikit-sedikit. Boleh. Tahun 2026 menurut lo musik Indonesia itu kayak gimana sih? Bakal kayak gimana? Kayaknya 2026 kita akan memasuki titik jenuh dalam hipdut kayaknya. Oke. Kayaknya ya. Oke, berarti akan ada genre lain lagi yang akan rising? Mungkin kalau misalnya hipdut bosen? Iya. Nah, Feeling gue iya sih. iya. Dan kita nggak bisa nebak genre apa itu Gak kan? bisa sejauh ini. Tapi gue ada kemungkinan di gue, kemungkinan kita akan balik ke era-era Dipa Barus zaman-zaman No One Can Stop Us. Waduh. Karena kemarin somehow semua orang reminiscing tahun 2016. Benar, Ya kan? iya Jadi kayak betul. gue gak tahu tuh, mungkin akan flashback ke 2016 lagi trennya. I don't know. Kembali lagi ke 10 tahun yang lalu berarti ya. Yes. Oke. Tapi menurut gua 2026 ini adalah era baru sebenarnya. Kalau misalnya lu melihat mungkin kalau dulu kita sebutnya era 80-an, era 90-an gitu kan. Musik era 80, era 90-an. Tapi menurut gua 20 atau 15 tahun kebelakangan ini kayaknya eranya tuh makin dipersempit sih. Contoh era 2010 sampai 2015. Yaitu adalah rising-nya digital dan musisi-musisi solo. Kayak Raisa, kayak Tulus, gitu-gitu. Dan 2016, 2020 adalah vibes coffee shop, folk, segala macem gitu. Iya kan? Yoi, Bener Sugi kan? Bornean, Iya. Payung Teduh. Nah betul. Sorry, Sugi Bornean itu kayaknya 2020 ke atas sih. Sorry. Berarti apa tuh ya? 420. Bandaneira. Bandaneira sebenarnya sebelumnya juga. Sebelumnya juga ya. 420 paling represent di tahun itu. Iya. Ya gitu-gitulah ya. Jadi menurut gue ya tahun 2026 dan sampai 2030 ya akan ada punya legacy yang baru berarti. Era baru sih menurut gua sih. Dan hipdut tuh membuka era baru sebenarnya. Bisa jadi sih sebenarnya ya sih, kan? bener Era sih. Sama kayak yang ada di track pertama gua. Yes, apa tuh? Anjir. Bridging banget gua ya. Keren ya, host banget ya. Enggak juga sih. Yang pertama ini apa Sur? Lagu tersaik di bulan Januari. List pertama gua ada dari hipdut sih, yaitu adalah gengnya Anti Normal sebenarnya. Oh, oke. Yaitu ada Riku dan Girohta. Gak usah banyak bacot, mending pulang. Sebenarnya sih Riku ini adalah nama baru dan nggak baru sih. Karena mukanya sama. Betul. Gondrong-gondrongnya sama. Betul. Apa judulnya? Nggak tahu. STFU. Waduh. Shut the fuck up. Waduh, asik, sangar banget. Shut the fuck up. Girohta, lu tahu atau belum tahu? Apa lu udah pernah dengar? Belum tahu. Belum. Oke, Girohta itu produser dan temen duetnya si Suise kalau misalnya lu tahu. Oh, tahu Suise. Ya, Suise biasanya ngeprodusernya dibantu sama si Girohta ini gitu. Nah, sekarang Girohta juga bantuin si Riku ini. Gitu. Riku sebenarnya adalah orang lama dengan nama baru. Si Riku ini sebenarnya aslinya sekarang sih masih juga sih. Itu Jusan. Gondrong. Lu kenal berarti kan? Oke. Kalau Jusan itu lagu-lagunya lebih ke R&B, chill, lo-fi gitu. Tapi gara-gara Jusan gabung ke Anti Normal, dia akhirnya bikin alter ego yang baru. Namanya si Riku ini yang lebih dark katanya sih. Wow. Tetap meresahkan sih katanya, dia tetap
menulis keresahan dia sendiri, tetap. Cuma sekarang lebih amarahnya lebih dikeluarin sama dia. Oh, jadi lebih Gitu. lebih gila Betul. berarti? Lebih gila, karena kenapa? Karena genrenya yang dibawa adalah emo rave. Wow. Kalau emo ya lu tau lah, emo kan Iya. emosional, amarah segala macem Iya, gitu iya. kan. Dan rave itu elektronik sebenarnya. Iya. Bassnya Ya era-era DWP digital lah gitu, ya. ya gitu-gitulah. Heeh. Makanya kenceng banget, Bro. Jadi kenceng banget nih lagu ya. Kenceng banget, Ini masuk amarah track banget. pertama nih lo ya. Lo Betul. marah sama siapa emangnya? Kenapa? Marah sama siapa emangnya? Enggak sih, cuman Sama Rezim. Barim Bisa menyerempet ke disensor. sana ya. Lanjut. Oke. Itu pertama Ya, dari pertama gua. dari lu ya. Shut the fuck up sangat beramarah sekali. Waduh. Kalau liriknya kayak gini, nggak usah banyak bacot. Mending lu pulang, anjay. Lu dengerin deh, lu bakal goyang deh lu dengerin lagu ini. Oke, penasaran. Swear. Oke. Yang kedua, dari lu ada siapa nih? Jadi gua yang kedua nih gue punya Arum Tala. Ini sebenarnya bukan nama baru ya, nama yang udah beberapa kali gue dengerin. Dulu gue pertama kali discover dia dari Duara, dari playlist-playlistnya Vira Talisa gitu-gitu ya kan. Untuk Arum Tala. Iya. Kayak gue pernah nonton mereka juga live sekali. Oke. Dan gue ternyata baru menemukan lagu ini dari satu playlist yang isinya 7 jam itu dari Mas yang di sebelah saya ini. Oh iya, Bro. Salah. Karena si Mosaik bikin kurasi, yaitu ya lagu-lagu yang dirilis bulan Januari. Itu ada playlist di Spotify, kalian bisa cek sih. Iya. Terus gua kasih ininya lah. Linknya bagus, gitu. Bagus. Mantep banget diarsipin sama Surya dan Mosaik. Dan salah satunya Arum Tala ini. Judulnya apa? Arum Tala Salam Sehat. Salam sehat. Bulu tangkis sepeda, pada lingga bela diri. Anthem banget, Bro. Anthem buat orang-orang yang punya tagline New Year New Me, lebih sehat. Di sini tuh kayak sebenarnya agak satir gitu, kayak kita pengen punya badan yang fit biar bisa posting di feed gitu kan, kayak somehow memang kita sebenarnya pengen fit karena validasi orang juga kadang-kadang, dan ini dipotret dengan satir tapi kadang jadi kayak ya penyemangat kita juga. Kayak dia masukin olahraga yang kayak padel dan lain-lain, bulu tangkis, sepak takraw gitu kan, masuk juga gitu kan, kayak enak banget bunyinya jazz gitu kan. Jadi kayak kalau lagi tengah-tengah macet terus dengerin ini mau on the way olahraga tuh kayak makin enak gitu. Benar. Karena salah satu lagu tim song olahraga yang beda menurut gua, nggak kayak tipikal generik lagu olahraga biasanya gitu. Kayak full distorsi gitar gitu. Ini enggak. Ini malah dibuat jazz lebih kelas gitu ya. Kayak bass jalan gitu. Jalan kemana dia? Jalan ke tempat gym. Ke tempat gym. Ini juga menurut gua lagu ini jadi penanda era. Karena nyisipin lirik padel. Oh iya. Pedal. Oh berarti lagi zaman-zaman pedal nih lagu ini dirilis, ya enggak? Makanya nih, jadi udah tahu lah orang-orang ya. Jadi tahu berapa nih lagu kira-kira kalau di bulan Januari 2026 intinya. Gitu. And up next, nomor 3 ada siapa, Sur? Yang ketiga itu menurut gua tersaik, ada Doni Manurung versus Ade Ferai. Waduh. Kok versus anjir? Featuring. Kalau nggak benerin sih dia. Berantem ya? Oh iya berantem, benar. Bisa juga dalam tanda kutip berantem. Yang judulnya adalah Chimera. Chimera dalam tanda kurung. Itu Hunter x Hunter. Iya, nonton juga. Hunter x. Oh iya, gue baru inget. Lu ngomong semut. Lagu tentang semut beneran? Enggak sih, enggak sih. Tentang apa gue nggak tahu karena ini nggak ada liriknya. Iya, ini full instrumental. Sejujurnya tuh gue jarang mendengarkan lagu instrumental, tapi pas waktu gue dengerin ini kayak anjir, keren banget sih.
berapi-api gitu Lu sih pas menurut dengerin lu gua lagi sih. ngapain? Pertama kali? Pas lagi malam-malam aja sih, lagi scrolling biasa laptopan Ah, sambil dengerin lagu-lagu gitu kan. Terus heeh. udah malam-malam udah ngantuk gitu kan. Pas gue dengerin langsung bangun kayak Anjing. tet 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 teret, gitu-gitulah. Part favorit lu sebelah mana? Anjir. Kayak bunyinya apa? Bunyinya gimana? Bunyinya Anjir. gimana? Yang intinya adalah pas ada Every ngamuk di lagu ini. Ah, Distorsi gitarnya sih, yang oke. kayak, lu harus dengerin sih. Distorsi gitarnya bercampur dengan instrumen dari Dodi Manurung lah intinya. Yah. Keren banget, gila. Tapi sebenarnya Chimera itu bukan semut loh, kalau misalnya itu ada di mitologi Yunani kalau nggak salah. Oke. Itu tuh diambil dari Kata? bukan kata, itu tuh Itu punya arti? bentuk hewan gitu, hewan, Oh. berkepala singa, berkepala 2 singa, terus, satu lagi kambing, terus ekornya ternyata ular gitu-gitu lah. Oh, Jadi kayak original monster. Oh iya iya, bener bener bener. Iya dicari bener pakai bener. ChatGPT. Yoi. Iya kan, bener Iya bener kan? bener bener. Mitologi kan? Iya. Nggak tahu ya kenapa dia, mempresentasikan Chimera ini ya, mungkin ya gara-gara rusuhnya itu, gara-gara bentuknya nggak jelas itu ya, Iya bisa jadi. merepresentasikan lagu ini sih. Nggak Bener-bener kayak full bener, emosi juga mungkin. betul betul betul. Di Karena sini, banyak faktor. ini perpaduannya lengkap banget, ada rock, jazz, elektronik, sampai sampai nuansa Arabik pun ada kalau lu perhatiin. Itu yang ketiga. Yang keempat ada siapa, Bar? Ini gue paling suka sebenarnya ada Fanny Sugi ya. Fanny Sugi Emang cakep sih dia sama dan Herua. Bapak Herua. Jogja Aduh. Lantai 2. Jogja Lantai 2. Jogja Lantai 2. Sebenarnya waktu gue mendengarkan ini gue kayak pengen nggak masukin lagu ini. Tapi kenapa? Karena gue pribadi sebenarnya punya memori yang nggak enak sama Fanny Sugi ya. Kenapa nggak dibalas DM-nya? Oh bukan. Di blok. Bukan. Oh bukan. Kenapa nih? Jadi gue waktu itu lu tahu Mahi Mihu. Oh iya benar. Nah, gue lagi nge-MC di pensi Alsis, pensi terbesar di Tangerang situ ya kan. Oke. Terus kayak gue masih Mario, kita lagi nge-MC, lagi ngisi dia doang gitu, lagi nge-MC itu sebelum setelah itu kita bakal present Sugi Bornean waktu itu ya kan. Terus somehow tiba-tiba manajernya Sugi Bornean tuh dateng ke atas panggung, mikrofon gue direbut terus marah-marah gitu. Oh gitu. Iya, gue sama Mario bingung gitu, kenapa nih? Terus kayak katanya, tolong jangan berisik nih ya, vokalis kita lagi demam gitu. Terus kayak, kan gue nge-MC ya gitu, kayak gue bingung banget nih, gue nggak tahu nih apakah emang request-nya dia atau emang karena lagi sakit. iya, Mungkin roadman-nya manajernya over atau apa, gue nggak tahu. Cuman sejak saat itu gue sama Mario tuh jadi kesel banget sama Sugi Bornean. Tapi anyway, gue nggak pernah ketemu langsung sama Fanny-nya, jadi kayak gue nggak tahu gimana gitu kan. Yang aslinya gimana gitu kan. Cuman nih dari timnya kayak gitu. Tapi pas gue denger lagu yang ini nih, itu tuh gue jadi kayak semacam termaafkan gitu loh, kayak bad memories-nya gitu. Jogja Lantai 2. Jogja Lantai 2. Digoda angin, kita digoda angin. Adem banget Jo, beneran. Dan ditambah suaranya parah. Herua Tuh kayak ngingetin gue zaman gue kecil SD lagi mau berangkat sekolah, terus kayak gue nonton MTV Global, ada video klipnya dia pakai pianika. Hei kamu yang cantik, jangan berpaling jauh. Dan suaranya tetap khas banget gitu ya. Kayak cowok laki banget gitu. Iya. Enak banget men lagu ini Fanny Sugi sama Herua. Jadi congrats pastinya buat mereka berdua. Lagunya buat gue sih ini lu nggak harus di Jogja gitu, lu mendengarkan ini lagi di Bekasi gitu yang nggak ada angin sebenarnya, cuman kayak ada panas doang tuh bisa enak banget. Dengerin. Lagunya enak banget. Adem. Bekasi Lantai 2 mungkin bisa. Bisa. Lantai 2 Sumarekon Mall Bekasi ya. Itu adem tuh, baru ada angin AC di situ ya. Itu tuh. List kedua gua, Digoda Angin. Oke, Digoda Angin. Jogja Lantai 2 itu liriknya. Oke. Lu suka nggak tapi? Suka gue bingung aja sih, ini lantai 2 tuh lantai 2 dalam harfiah atau dalam apa artinya. Mungkin lantai 2, jujur gue orang Jogja ya, gue tahu beberapa, mungkin lantai 2
entah itu di pegunungannya, kan ada Jogja itu pegunungan, ada Gunung Kidul. Oh. Apakah di situ, apakah pegunungan yang apa namanya, ke arah pantai, Iya. kan gitu juga bisa ke arah ke hutan pinus kan, kalau misalnya lu pernah Oh, dengar iya, hutan pinus tahu. Jogja itu kan agak pegunungan di Iya. atas, apakah di situ? Iya. Itu penasaran gue Bisa sih. jadi sih ya. Iya, apa lantai 2 rumah lu biasa, gue gak ngerti sih. Tahu nih, mungkin Cuman bisalah mampir-mampir ke sini nanti ya. Jelasin langsung iya, aja. iya. Tapi yang jelas ini jadi masuk list favorit gua untuk lagu-lagu tentang Jogja gitu. Yap. Sebelumnya ada Aditya Sofyan, Yap. Sesuatu di Jogja, terus Oke. juga Citra Scholastika yang tentang Betul. Jogja juga. Jadi Yap, kayak yap. ini menarik. Oke. Kalau lu Jogja, Yeah. selanjutnya di list gua adalah ke Jawa Barat. Karena gua punya lagu judulnya Can You Be Mine, dalam tanda kurung Teteh Sunda. Anjay. You always in my mind, teteh selalu di hati. Emang bahaya anjir Teteh Sunda. Aduh. Gila bahaya ya. Gue pernah patah hati men. Waduh. Vokalis Iris Bevi. Aduh, Udah dijelasin lagi. Gak usah. Bodoh. Digantungin ya. Oh, enggak usah ngomong gitu. Yang penting Teteh Sunda. Teteh Sunda. Lu mengagumi saja berarti. Mengagumi saja. Mengagumi Teteh Sunda. Oke. Kalau Can You Be Mine ini dinyanyiin sama hip hop man. Maksudnya hip hop kolektif man. Tapi dari Garut. Wow. Hip hop kolektif dari Garut. Menarik. Yang penyanyinya adalah kok yang dinyanyiin? Yang penyanyinya adalah Westboy dan Kylo namanya. Ya, ini mungkin kayak Anti Normal. Tapi kalau Anti Normal kan Jakarta kan. Ini kolektif dari Garut. Namanya namanya Bizzer Noise Records. Nah, lo harus dengerin ini ya, hip hop gimana gitu tapi manis, bro. Apalagi lu harus lihat video liriknya sih. Ada Teteh Sunda yang cakep gitu. Cakep lu bisa betul. Kumpulan-kumpulan Teteh Sunda. Iya. Dan lagunya emang enak banget, sumpah. Ya hip hop tapi ada popnya. 3 bahasa di lagu ini. Indonesia pasti, Inggris ada, dan tentunya Sunda di lagu ini. Jadi kayak menurut gue ini hal yang unik sih. Jarang banget sih. Ayo Tom Haye, Mark Lok dengerin lagu ini. Loh, betul juga ya. Sambil naik Orang carry, Persib ya, betul ya. Persib ya. Tapi di lagu ini juga ada hip hop, ada R&B, ada sedikit afro groove-nya. Terus ditambah ada suara gamelan dan kendang yang benar-benar merepresentasikan lagu Sunda. Jujur sih ini amazing ya kolaborasinya ya. Iya betul. Oke. Ya mungkin tergantung ya. Menurut gua ada 2 sisi. Lu bakal suka banget, atau enggak lu bakal enggak suka banget. Nah, tergantung ya. Tergantung. Mungkin nggak sukanya mungkin terlalu cringe, bisa jadi ada yang kayak gitu. Enggak, tapi itu problematika orang Indonesia kalau dengerin hip hop Indonesia jadi bilang cringe. Sebenarnya enggak, keren aja. Bener sih. Laze itu keren men. Iya, betul. Asik-asik aja men sampai hari ini kan. Betul. Reza Arab, Octavian gitu. Nah, tetap aja ada orang yang nyanyiin juga kan. Nyanyi banyak streamnya tinggi banget ya, guys. Jadi ya mungkin ya ada orang berpendapat kayak gitu ya. Betul. Tapi lu coba dengerin deh. Coba tuh lu bakal kecantol sama Teteh Sunda. Lu pernah gak? Maaf itu pribadi ya. Itu gue taruh di close friend aja ya kalau gitu ya. Mau lanjut ya? Lanjut ya. Lanjut, gue punya mungkin kalau tadi udah ada list amarah yang dimasukin sama Surya. Sekarang list amarah di lagu yang gue pilih itu adalah lagu Anjing dari Head Cloud. Astagfirullahaladzim, Bar. Ternyata aku dikejar anjing. Barbar. Oke ya. Ini kasar banget sih, Far. Parah. Ini tuh dari kolektif dari Jakarta juga nih. Oke. Head Cloud ya. Yoi, Head Cloud nih sebenarnya gila. Kenapa gila? Kenapa gila? Lagunya sebenarnya judulnya lagu anjing kan. Iya. Tapi itu sebenarnya emang ngomongin anjing kan? Iya. Bener. Awas ada anjing kan. Betul. Sebenarnya itu benernya. Bukan lagu memaki-maki. Bukan. Jadi buat lo yang emang dog lovers gitu kan. Yoi. Nah, ini cocok lagunya. Enggak dong.
Kan awas ada anjing bukannya takut ya? Oh iya bener, cat lovers. Iya nggak sih? Iya iya Cat iya. lovers Iya. ya begitulah ya. Gitu, ini suka sih gua nih, mereka personilnya ada Tony, ada Bigard, Dansky sama Kimung. Dan di lagu ini kalau lu dengerin tuh kayak sebenarnya agak-agak alternatif rock. Riff-riff-nya beberapa kali udah yang umum gitu kita dengerin di mana-mana, cuman nggak tahu somehow gue kayak tertarik gitu loh, ada part di tengah-tengah lagunya yang menyenangkan. Oke. Silahkan didengarkan. Yoi. Yoi. Selanjutnya gue ada lagu yang keras-keras juga sih sebenarnya sih. Yaitu ada Graph dari kebalik. Ada Tanya dari Graph. Santai aja lu, jangan marah-marah lu, nonton juga Gue gratis. kebalak-balik anjir. Ya gitulah ya. Ada Tanya dari Graph. Ini rock indie alternatif. Dia dari Jakarta. Yang gue suka adalah ya lagu ini kayak zaman sekarang banget sih. Rock indie alternatif gitu loh. Asik. Gonjrengannya ya bisa jadi tongkrongan juga sih buat anak tongkrongan bisa sih. Gitu. Dan tetap enteng, tetap ringan. Lu bisa nyanyi bareng-bareng sebenarnya. Bisa disingelongin gitu ya. Jadi kalau lagi live kok kebayang banyak orang yang kayak sambil ambil mosing sambil singelong gitu. Bener. Lu nggak mau tanya ini tentang apa? Tentang apa? Nggak tahu. Ya makanya lu nanya kan? Iya, gue nanya nih makanya nih. Ayo tolong dijawab penulis lagunya. Ya karena ini lagunya adalah tentang pertanyaan yang sesimpel aja. Pertanyaan simpel yang lu nggak tahu jawabannya. Kadang-kadang gitu kan? Iya, kayak sebenarnya dunia tuh bumi bulat atau datar. Iya, kan? itu mah nggak usah dipertanyakan sih sebenarnya sih. Itu mah udah pasti sih, lu gimana sih? Besok kita dapat 1 M atau enggak? Betul. Gitu. Kayak apa ya? Kayak gue mau makan apa ya hari ini ya? Kayak gitu loh. Pertanyaan yang sebenarnya simpel. Cuman lu malah dipertanyakan lebih beribet banget jadinya. Iya kan? Atau nggak pertanyaan yang kayak mungkin ya, kelakuan lu kayak gini, kelakuan lu apa adanya, tapi temen-temen gue suka nggak ya dengan kelakuan gue kayak gini? Oh, sebenarnya pertanyaan buat refleksi gitu? Bener. Oke. Bisa juga kayak gitu, tapi bisa juga kayak ya tadi mau makan apa, mau ngapain, hal-hal yang membingungkan, hal yang sebenarnya sederhana gitu kan. Cuman sebenarnya pertanyaan ini nggak harus dijawab, nggak harus ada jawabannya. Kata teman-teman Graph kayak gitu, nggak usah ada jawabannya, ya udah nggak apa-apa. Di dunia itu ya nggak selalu ada jawabannya gitu. Gimana? Lagunya ringan, liriknya juga ringan, liriknya juga bingungin karena bertanya-bertanya. Cuman kalau misalnya lu bingung kayak gimana lagunya, dengerin aja. Selamat mendengarkan. Daripada lu bertanya-tanya kan. Asik. Selanjutnya siapa? Tadi Alif Cepmek bertanya-tanya. Oh iya, ya. Gue nanya. Oke, lanjut ya. Gue berikutnya gue punya dari judul lagunya adalah Cliché. Ini yang keberapa sih lu berarti? Cliché ini gue udah yang ke-8. Bentar, ini lagu gue yang ke-4. Lagu gue oke, iya. Lu udah 4 lagu juga kan? Iya ya? Iya dong. Oke, gas. Ya kan ini judulnya Cliché. Lagu dari sorry. Dari siapa tadi gua enggak dengar? Dari Viv atau View nih? Iya. Viv atau View nih? Tulisannya V-nya 2 kali gitu. Iya, View atau Viv nih. Style kayak gimana, tapi kita bacanya mungkin normal dulu nih ya. Viv. Kalau gua View. Oke. Vote di bawah kasih tahu View mana yang benar, yang salah bakal push up 10. Iya. Ini featuring sama Akira Andana ya. Oke, ada featuringnya. Viv, Akira Andana, Cliché. Nah, cewek berarti ya. sepertinya gue bakal push up sih, kayaknya salah gue. Bener, bacanya View ya, bener ya? Nggak tahu juga sih. Nah, tapi dari press release dia ini sebenarnya cukup tajam nih. Resolusi gede, jadi berat dibuka ya, loadingnya lama. Tapi enggak, sebenarnya Cliché ini gue saat mendengarkan ini gue keinget band-band indie era-era 2010-2011an gitu. Oke, Pertama kali gue discover kayak Roman Foot Soldiers gitu. Jadi kayak riff gitarnya sebenarnya enak sih, enak. Jadi kayak nyaman aja lu buat dengerin kapan aja tuh nyaman. Kalau lagu yang ini ya gue suka sih. Jadi ya gue
gue nggak nyangka aja ada anak yang lebih muda terus kayak bikin lagu yang seperti ini. Jadi kayak terima kasih. Ini Viv dari mana sih? Mas Aik. Viv itu dari, nah sebentar nih ya loading nih. Dari mana? Dari Pontianak. Oh iya benar. Emang ada? Ada nggak? Benar. Ada nggak? Nggak ada tulisannya di sini. Jadi sebenarnya kalau nggak salah ya, Viv ini adalah band dari Pontianak. Jadi lo harus ke Pontianak sih buat bertanya ini dibacanya Viv atau Viv sih. Jauh juga ya. Bener ya? Iya bener. Keren ya berarti ya. Band asal Kalimantan bisa menghasilkan sound yang kayak gini sih. Iya. Menurut gue. Menarik banget. Menurut gue kita aja yang di Jakarta mendengarkan musik-musik ini biasanya adalah orang-orang yang terpinggirkan gitu ya. Apalagi lu di Pontianak berarti lu benar-benar sangat indie lu, hebat lu. Indie banget, Indie banget, mentok lu. Gokil. Gila. Teman-teman di Pontianak ini ya. Gila. Kevin Cliché. Fotonya bagus anjir semuanya. Keren ya? Iya. Keren. Terus ada lirik yang gue suka nih, this room is getting smaller now. I'm feeling suffocated and I don't think can survive. Jadi kayak mungkin buat lo yang emang kayak ngerasa lagi punya perasaan tertekan sama rapuh, ya lagu ini bisa jadi peneman perasaan lo itu. Asik. Lu banget ya Bar? Anjay, gue udah punya pacar sebenarnya. Oh gitu. Boleh rapuh. Nggak boleh rapuh. Bener. Harus di luar tuh harus kelihatan gak rapuh ya. Bener. Padahal dalamnya mah sama aja. Dalamnya mah. Nah, lagu yang satu ini nih, lagu terakhir kita. Ini adalah mungkin lagu yang paling kedua terakhir lah. Kedua terakhir ya? Kedua terakhir. Lagu lu udah semua kan? Udah. Kedua terakhir karena ada yang terakhir banget. Oh, ada yang terakhir. Iya kan? Oke. Iya kan? Ini bikin rapuh juga gak sih kalau dengerin? Waduh, bridging-nya mantap banget. Jadi gua dan Akbari menobatkan salah satu lagu tersaik banget di bulan Januari 2026 ini. Yes. Ya itu ada siapa Bar? Ari Laksmana featuring Enau dengan Sesi Potret. Sebenarnya kebalik sih, jujur. Sorry kebalik. Enau featuring Ari Laksmana dengan Sesi Potret. Bertamu ke rumah barumu. Karena adiknya mengajak Ari Laksmana abangnya buat mengisi di lagu ini. Bener. Kakak adik yang wow, nggak nyangka gue ternyata bisa menghasilkan lagu yang ini. Ya kita memang udah tahu ya kalau Enau dengan musikalitasnya seperti apa dan abangnya seperti apa gitu. Akhirnya kita bisa mendengarkan mereka berdua satu suara di lagu ini. Yang bikin ini rasanya apa berarti lagu ini menurut lo? Gua pas dengerin lagu ini gue ngerasa kayak mungkin gue banyak menyia-nyiakan waktu gue untuk bertemu orang tua. Kadang kayak orang tua mungkin pengen ditemenin kesini gitu. Lu tau gak sih kayak kadang-kadang orang tua kan permintaannya simpel kan kayak ditemenin datang ke arisan keluarga. Iya lagi. Undangan iya, gitu. tapi hari Minggu gitu kita mau ke gigs gitu, kita mau ke M-Block gitu misalnya. Tapi parah lu Bar. emak lu pengen lu ke arisan keluarga gitu. Parah sih lu Bar. Atau ke kondangan siapanya dia gitu. Iya. Tapi kita menolak itu. Iya, durhaka banget sih lu Bar. Iya kacau ya. Atau mungkin kadang-kadang kita ngerasa kayak pas diajak foto sama nyokap itu kayak males gitu. Iya. Tapi mungkin ada beberapa yang kayak gitu ya. Iya mungkin ada beberapa. Gue kan masuk gue merasa kadang-kadang. Merasa kalau gue enggak lagi. Lu mah gak usah foto lagi gitu. Iya. Lu berbakti bagus lo. Iya. Nah, tapi ya di situ di lagu ini menurut gue memotret perasaan itu. Jadi buat lo yang mungkin kayak kadang menyia-nyiakan waktu bersama orang tua tuh ya ini akan kegerus banget perasaan lo. Terus ya gimana ya? Sedih sih sebenarnya. Sedih parah sih. Apalagi ini pas banget menjelang puasa juga kan. Dan lagunya tentang anak. Mungkin disebutnya perantauan mungkin ya. Karena di verse pertamanya emang ngomongin dia lagi kerja dan susah buat pulang. Susah buat menemui keluarganya gitu kan. Dan akhirnya di verse kedua yang bikin aduh. Sedih banget sih. Lo kalau saya baca lirik. Kayak gua mau ke rumah barumu. Ternyata nggak ada kamu, hanya ada nama dan nisan. Gua tuh sempat mikir lama, rumah barumu apa sih maksudnya? Tahu nggak lu akhirnya? Tahu. Iya lagi kayak aduh.
Kita juga nggak bisa menyebutnya. Di atas sana. Iya. Di bawah di bawah sini dong. Oh benar. Di bawah. Dan tanda kutip kuburan. Betul. Ke rumah barumu kuburan tapi nggak ada kamu, adanya nama dan papan. Misal. Jadi sedih banget sih Bar. Iya. Tapi Jadi memang sedalam itu sebenarnya. Iya iya. Gitu. Jadi Parah sih. ya buat refleksi diri, buat Benar. lo mungkin memaafkan kesalahan-kesalahan orang tua lo, ini lagu yang sangat tepat gitu. Karena mungkin orang tua kita kan juga pertama kali jadi orang tua ya. Jadi Iya, kayak pasti punya masalah juga asik gitu. betul. Nggak Iya. kata-katanya gitu kekinian sekali. Iya 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 iya. Lu gimana? Ada lagi yang mau tambahin dari lagu itu? Wah, lu kalau misalnya lihat video musiknya lagi sih, bener-bener ya mungkin misalnya yang sudah merasakan mungkin akan teringat kembali masa-masa itu. Iya. Ketika ada kabar yang tidak mengenakan gitu kan. Mungkin rasa-rasa itu akan muncul kembali. Jadi ya sudah, tapi kita harus menjalani hidup terus ya. Kita hanya bisa mendoakan saja. Dan yang terbaik gitu. Dan semoga ya membuat kita jadi lebih baik juga kan. Betul, betul. Dan ya itu men, liriknya magis banget sih menurut gua sih. Liriknya magis dan suara mereka berdua kayak ya emang ajaib sih. Betul. Jadi ya respect lah. Betul. Ini lagu lu dengarkan sambil melihat Ari Lesmana lagi nangis pas lagi umroh tuh mantep sih. Oh iya kemarin ya. Iya. Mantep. Cinema lah. Gila. Oh, Liriknya mantep. Sounds-nya juga nyayat hati banget. Ini ya menurut kita tersaik sih di bulan Januari ini sih. Gila sih. Apalagi ya? Ada lagi dari lu? Enggak, gue masih terngiang dan masih kayak anjir lagi. Ya itu sesi potret itu ya di lirik ini kan kayak sesi potret gue jarang meluangkan waktu untuk foto bersama keluarga gitu kan. Dan di liriknya kayak gini, 1, 2, 3 tapi kau tiada, kayak aduh kenapa ada hitungan 1, 2, 3 itu gitu loh kayak. Aduh nyesek banget. Ngaco. Kacau banget. Ini tuh bisa jadi salah satu playlist yang masuk ke list lagu Bandanera yang Iya kan? Iya, folk banget sih. Bandanera yang apa namanya? Yang apa? Yang mana nih? Yang dikubur tapi di sebelahmu itu. Oh, ku di sebelahmu. Ku nyaman ada bersamamu selamanya. Sampai kita sampai jadi debu. Nah, itu bareng sama playlist itu, terus sama playlist lagunya Sal yang Bunga Matahari, ya kan? Bareng juga sama lagunya tadi satu lagi ada di kepala gue, cuman gak keinget. Lupa. Mau dicari dulu di kepala. Kelamaan. Lu kasih tau aja. Iya. Apa kira-kira cocoknya sama Siap. Nah, itu tadi 9 lagu tersaik menurut Mausaik. Dan gue bersama Akbari. Nah, menurut kalian kira-kira apa lagu tersaik di bulan Januari 2026? Jadi langsung aja kasih tahu. Mau diperdebatkan juga boleh gitu ya. Biar gue takut kalau diperdebatkan sih. Gue takut sih. Ada komen. Iya, bebas deh. Dan juga mungkin ya kalian bisa menyiapkan lagu tersaik di bulan Februari apa aja. Nah, ya kan? Boleh. Iya, langsung aja tulis kolom komen. Menurut kalian apa gitu? Atau mungkin lu pengen sambil kayang gitu kayak Nona, kayak Nona. Work. Gila banget ya. Gila banget. Men, lu kenapa gak masukin Nona sih men gitu? Karena itu Nona bagus sih. Bagus sih. Cuman menurut gue itu banyak exposure-nya. Itu internasional banget sih kayak emang udah beda sih. Iya. Tapi menurut lu si Chris kita mengakui itu saik lagu itu. Iya, betul. Tapi itu sudah banyak exposure-nya. Jadi kita membantu. Menurut lu siapa yang paling cerdik di antara mereka? Nona. Kristi gak sih yang kemarin yang menghebohkan sekali? Gue masih suka Baila lagi. Nah, itu teman-teman lu ya? Iya.